Corolla ya, sampai sekarang tuh masih dipakai, masih enak-enak aja. Karena apa? Durability-nya. Salah satu contohnya adalah Corolla AE 112. Jadi YouTube, selamat datang di channel Motomobil. Wah, Corolla AE 112 merupakan facelift dari all new Corolla generasi ke-8. Corolla AE 112 ini punya nama yang sama. Yes, all new Corolla. Kurang kreatif. Tapi kalau kami bilang ini adalah all new Corolla sipit karena moncongnya lebih sipit dibandingkan dengan pre-faceliftnya. Oke, sejarah mengenai Corolla panjang sekali. Dan kami sudah beberapa kali membahas tentang sejarah Corolla di video-video sebelumnya. Di video used car atau di video retro. Seperti di Corolla Twin Cam generasi ke-6, all new Corolla generasi ke-8 yang bulatnya, Corolla Altis generasi ke-9 atau di video retro seperti Corolla Veteran generasi ke-3, Corolla DX generasi ke-4 atau Corolla SE. Banyak juga ya. Anda bisa nonton sejarah-sejarah dan review-review di video-video yang sudah kami buat untuk Anda. Jangan lupa juga untuk subscribe channel Motomobi agar kami semua bahagia. Oke, di video kali ini adalah Corolla AE 112 yang merupakan facelift dari Corolla AE 111 yang dilihat secara generasi merupakan generasi ke-8. Corolla AE 112 yang dibahas pada video ini. Walaupun hanya sekedar facelift, namun perubahannya ternyata banyak. Tidak hanya dimensi yang lebih melar, ground clearance yang lebih rendah, lebih lebar bodinya, moncongnya lebih pipih. Bentuk belakangnya juga berubah, dan bahkan di mesinnya juga berubah. Yes, bertambah besar 200cc dibanding dengan Corolla pre-faceliftnya. Ya, ini seakan bukan hanya facelift, tapi beda generasi. Nggak tahu kenapa Toyota malah menganggap ini hanya facelift saja. Atau gara-gara nama Altis muncul setelah ini. Mungkin juga. Ya, begitu sejarahnya mengenai Corolla AE 112. Reviewnya akan dilanjutkan oleh Mamang-Mamang itu. Sepertinya dia sudah lama ingin review mobil-mobil tua. Ayo Mamang, silahkan. Dulu Mamang pernah nge-review yang namanya all new Corolla AE 111. Dan ini adalah versi faceliftnya. Cuman kok beda jauh banget ya Mang ya bentuknya. Iya, emang jauh. Yang ini cuma beda satu angka aja. AE 112. Namanya juga all new Corolla, sama. Jadi bener-bener all new. Dan dia keluarnya di tahun 98-an. Yes. Jadi mobil ini masih dipakai sampai sekarang karena durability-nya bagus. Nggak banyak yang aneh-aneh. Nggak rewelan mobilnya. Spare part-nya ada. Semua orang kayaknya masih bisa ngilik mesin 7A FE ini. Mesinnya standar juga dan cukup bertenaga. Yes. Nih depannya seperti ini. Jadi bedanya di mana, Mang? Jadi yang ini dimensinya juga berbeda sama yang AE 111. Yang seperti itu tuh bentuknya. Jadi ditonton dulu tuh kalau misalnya lagi sempat gitu ya. Ini sedikit lebih gede. Jadi makanya kalau misalnya banyak keluar kota, enaknya pakai yang ini daripada yang AE 111 gitu ya. Tapi kalau AE 11, 111, nah itu enaknya dipakai di dalam kota tuh lebih gesit karena lebih compact gitu. Jadi bedanya di situ aja. Tapi kalau masalah desain bisa berbeda. Kalau itu kan lebih kecil, lebih compact, lebih gembung. Kalau ini banyak pipih-pipihnya. Seperti di depan sini itu lebih pipih gitu. Terus kayak lebih ceper. Jadi mirip-mirip seperti kayak menjadi Honda gitu. Ya nggak sih? Ya aja lah. Nah ini lampu depannya. Masih pakai halogen semua. Dan ini ada beberapa modifikasi sedikit. Kayak misalnya grillnya udah pakai C nih. Ada C mahkota. Nggak tahu ini C itu apa ya? Covid? Enggak. Bumpernya juga udah pakai Corolla GT. Sikap mesin itu lebih panjang daripada AE 111. Tuh, kita lihat mesinnya. Nah, ini dia mesinnya. 7A FE. Di manakah tiangnya? Nah, ini dia. Jadi Mamang banyak nge-review mobil jadi pusing ya. Tiap mobil tuh beda-beda posisi tiangnya. 1800 cc, dia punya tenaga sekitar 120 PS gitu ya. Kalau DK-nya sekitar 118-an atau 117-an. Torsinya 156 Nm atau ya 160-an. Nah, disalurkan ke roda depan dengan transmisinya ada dua. Ada yang manual 5 percepatan dengan otomatis 4 percepatan. Dan mesin ini reliable, nggak ada yang macem-macem. Bahkan netes oli pun jarang, irit juga,
tenaganya juga oke. Jadi makanya di tahun 2025 masih banyak pakai mobil ini. Dan mobil ini kenapa masih banyak yang pakai? Karena gampang untuk dimodifikasi. Banyak part-part yang lucu-lucu gitu, yang kacer-kacer. Makanya orang banyak yang beli ini. Dan tergolong nyaman juga nih mobil. Iya. Makanya masih tenar sampai sekarang. Dan harganya juga masih oke. Sekarang harganya berapaan ya? Kita cek ya, marketplace ya. 998. Yang paling tua nih, yang paling tua. Oke. Yang paling tua 68, 65, 67, 10 juga ada. Sekitar segituan. Jadi 50, dan yang paling oke banget mungkin di 80-an juga masih ada. Yang transmisi matic pasti lebih mahal karena memang dicari, karena nyaman untuk di dalam kota. Sebetulnya secara dimensi itu nggak terlalu banyak yang berbeda dengan AE111. Panjangnya ini adalah 4,4 meteran dengan wheelbase 2450-an, 2460 ya, pokoknya sekitar situ, bisa dilihat di situ speknya. Dan menjadikan mobil ini gesit untuk dalam kota dengan radius putar yang kecil juga, hanya 4,8 meter saja. Jadi makanya untuk putar balik di jalan kecil itu oke banget. Velgnya velg 16 harusnya, ini udah diganti pakai velg SSR. Kalau yang aslinya itu pakai profil ban 185 60 ring 14, depannya cakram, belakang masih tromol. Toyota tuh pada zaman itu pelit. Yang lain udah pakai cakram, kayak Familia itu pakai cakram belakang, Pesot Mamang. Enggak, beda kelas sih, beda kelas. Ini pakai velg SSR. Look nice. Terus juga side-skirtnya juga dari Corolla GT, udah pada dirubah. Cuman spion masih standar-standar aja. Pilarnya ini udah dipakai yang logo C, ada crownnya juga nih gitu. Tapi yang lainnya standar. Makanya masih enak dilihat. Apalagi di tahun 90-an paling senang pakai antena yang bisa naik turun seperti ini. Ini culture banget gitu kalau keluar. Nah, belakangnya udah dirubah menjadi Toyota Conquest. Sebetulnya belakangnya nggak seperti ini, cuman ini menjadi seperti Conquest. Corolla, SEG 18, jadi ada dua varian pada saat itu. Yang paling tinggi adalah SEG, yang rendahnya XLI. Tuh, yang trondolannya lah. Ini yang udah versi paling lengkap, AT pula. Tuh, di belakangnya udah pakai rear defogger, bumper-bumpernya juga asik kelihatannya, masih klasik tapi modern. Ini perpaduan di tahun 90-an. Makanya kata Mamang ya, zaman-zaman keemasannya mobil yaitu di tahun 90-an. Karena kita bisa tahu di mana mobil itu rasanya tuh Toyota, Honda, ini Suzuki, rasanya itu beda-beda. Nggak sharing platform pada saat itu, nggak banyak. Sekarang kan beda ya, ini sharing platform pakai Citroen, ini apa gitu. Itu rasanya tuh mix. Kalau yang tahun 90 itu pure rasanya Toyota, Honda, Suzuki itu beda-beda. Itu kenapa Mamang suka banget sama mobil tahun 90-an. Bagasi. Wah, bagasi dibukanya dari situ. Nah, gini ya. Jadi Toyota gitu dari dulu. Tahun 90-an beda sama Honda. Honda itu memprioritaskan penumpangnya. Jadi untuk kelegaan kabin, Honda pasti lebih unggul daripada Corolla atau Civic ya, itu pasti lebih unggul. Tapi kalau Toyota pasti bagasinya gede-gede. Cuman ruang penumpangnya menjadi sedikit lebih sempit daripada Civic. Ini makanya bagasinya tuh gede sekali untuk sebuah Corolla. Yuk kita lihat dalamnya. Wah, tuh kan duduknya tuh masih enak ya tuh. Ini posisi duduk Mamang di depan sini nih. Tuh, lihat. Cuman 3 jari. Kalau Civic tuh pasti lebih gede atau 5 jari lah minimal. Cuman memang bagasinya lebih sempit gitu aja. Tinggal pilih, mending bagasinya luas atau ruang penumpang yang luas, ya kan? Tuh, cuman duduknya, aduh, mobil-mobil tahun 90-an tuh posisi duduknya enak, nyandarnya enak. Joknya memang nggak terlalu empuk-empuk amat, dan modelnya itu adalah model fabric, tuh ya. Nih, lihat posisi duduknya, lihat kaki Mamang bisa masuk ke depan. Jadi mau keluar kota sejauh apapun ini bakal nyaman. Dan di Toyota sini, All New Corolla itu pakai model pocong, bukan pakai model headrest yang terpisah, tuh ya. Speakernya masih khas tahun 90-an, di belakang speakernya tuh. Dan di depan juga pasti di trim pintu bagian depan. Di belakang dapat apa aja, Mang? Dapat asbak kecil, dapat saku seperti ini. Ini bukan aslinya nih, pasti bungkusan nih. Mestinya ada corak-coraknya gitu. Ini pasti udah dibungkus. Kita dapat armrest gitu ya. Terus di pintu ini, di trim pintu, ini empuk-empuk semua.
Simple, cuma dikasih power window, bukaan pintu. That's it. Seneng mama ngejelasinnya. Kita lihat depannya yuk. Nah, empuk-empukan juga nih semua nih. Nih, sini juga empuk bagian tangannya. Ada saku-sakunya sedikit, joknya masih fabric seperti ini, dan flat gitu ya. Kalau di Honda itu lebih enak nih, lebih meluk. Jadi side supportnya lebih tebel. Kalau ini lebih agak nge-flat gitu kalau Corolla. Ada head adjuster, tuh. Terus ada 6-way berarti maju mundur sama sandarannya. Headrestnya pakai Toyota Starlet nih kayaknya nih. Turbo look. Iya. Nah, kayak gini aja, simple. Tapi ada beberapa perubahan yang ada dilakukan sama ownernya. Ownernya IG-nya di situ. Terima kasih udah minjemin loh. Terus setirnya udah dirubah, terus juga modelnya model yang Tudin kayak gini, ini bukan model yang Jepang nih, pasti yang Eropa atau kalau nggak Amerika gitu. Jadi masuk head unit double din. Aslinya dia pakai single din yang kaset gitu ya. Dashboardnya empuk-empuk. Terus ada box di sebelah sini. Simple. Ventilasi AC-nya ada 4 kecil-kecil kotak-kotak gitu. Instrumen AC-nya masih puter-puteran, ada tombol-tombol. Tombol-tombolnya apa aja, Mang? Arah semburan nih. Terus ke ini rear defogger, terus front defogger, terus sama arah sirkulasi dari luar ke dalam, sama tombol AC, aktifin AC. Dah, sesimpel itu. Ada tempat nyimpen-nyimpen yang biasanya tipnya ditaruh di sini. Tapi buat tempat nyimpen sekarang. Terus juga ada cup holder. Ada juga power socket 12 volt, ada juga asbak. Dulu tuh masih ini ya, tenarnya kita ngerokok dalam mobil, makanya dikasih asbak. Zaman sekarang susah nyari mobil yang berasbak. Dulu tuh masih tenar. Nah, di sini ada tulisan Toyota Security karena pada saat itu udah dijual dalam keadaan dia beralarm. Weh, keren. Speedometernya ada speedometer, ada odometer yang masih puter-puteran seperti itu, ada takometernya, ada indikator transmisi matic, karena ini adalah transmisi matic, fuel gauge sama temperatur. Dah, sesimpel itu. Terus juga di sebelah kanan ini ada tombol electric mirror, tapi nggak ada foldable. Ya, kalah sama Great Corolla yang tahun 92. Ini nggak ada nih. Ada tempat nyimpan lagi koin-koinan. Sini tengah tempat nyimpan juga, cuman segede gini, cuman dalam. Kecil tapi dalam. Di atas vanity mirror, sebelah kiri aja, sebelah sini malah dikasih perhatian. Menghindari korban jiwa atau luka parah nih. Sampai ada ininya, instruksinya. Jangan ya. Jangan ugal-ugalan pakai mobil. Untungnya di sini udah ada airbag dual. Tuh, itu situ. Kita mau mencoba apa lagi? Ini dia. Tilt steeringnya udah ada, tapi teleskopiknya nggak ada. Wajar di tahun 90-an, jarang banget yang pakai teleskopik. Duduknya standar Toyota banget sih. Agak-agak commanding untuk sebuah sedan. Cuman sedannya juga udah merunduk. Jadi, tapi kita tuh merasa tinggi aja. Karena apa? Dashboardnya rendah. Kita cobain lah. Kunci. Nah, kuncinya juga udah yang nyatu dengan alarm. Aslinya kan cuman batangan doang. Ini senengnya ya Corolla tuh ya, dari dulu ya Toyota tuh paling seneng nimbulin mobil yang ready to go gitu. Mau dalam keadaan apapun, sebobrok apapun, kayak mobilnya tuh, ayo kita mau kemana, ayo kemana gitu, ayo aja. Beda sama mobil Eropa. Ya. Itulah. Mamang baru tahu kenapa alasannya masih banyak orang yang pakai Corolla ini untuk sehari-hari di kota-kota besar gitu ya. Karena apa? Kita masuk ke dalam tuh kayak udah langsung kenal sama mobilnya. Pandangan ke depannya luas, duduknya enak. Kita bisa ngeliat ke depan, ke belakang dengan leluasa. Wah, enak ini. Buat apa ya? Kayak misalnya nyundul-nyundul di kemacetan gitu ya. Kita seseleket sama mobil yang lain, itu kita nggak perlu ngerasa tahu karena kelihatan semua. Ini sedan ya, biasanya tuh nggak kelihatan kap mesinnya. Ini kalau kita gini dikit nih, itu kelihatan ujung-ujungnya. Jadi makanya enak banget dipakai.
Nah, yang Matic itu menjadi poin plus lah, karena apa? Udah setirnya enteng, kita nggak perlu ngopling, macet-macetan oke, AC dingin. Kalau misalnya dirawat dengan bagus sih, AC-nya dingin dan nyaman. Sorry to say, maaf, ini bukan ngecilin hati, ini buat ngebandingin gitu ya. LCGC pun kalah jauh nyamannya sama Corolla yang harganya lebih murah daripada LCGC. Cuman memang LCGC dia punya keuntungan bahan bakarnya irit sekali. Yang ini tuh Corolla ya di sekitaran 910, 110 udah oke sekali dalam kota ya. Makanya masih dikejar dan harganya juga segitu-segitu aja, stabil. Manuvernya enak, radius putar kecil, nyaman sekali pakainya nih tuh. Kayak terus mobilnya tuh kayak, ayo mau kemana? Mau ke Jogja, ke Surabaya? Ayo aja kalau pakai Corolla AE112. Suspensinya gimana Mang? Empuk, nggak usah ditanya. Empuk ini Corolla, lebih empuk. Sebetulnya gini ya, kalau sama Civic dibandingin ya, kalau Civic itu pada saat ini Vario itu sedikit lebih keras, ini sedikit lebih mengayun, lebih jatuhnya jadi kayak lebih empuk dan lebih nyaman dipakai. Cuman kalau Vario itu enaknya driver oriented dapat, fun to drive-nya dapat. Yang ini Corolla itu kayak lebih bosen aja nyetirnya. Kita kalau pakai tol sehari-hari ya gitu-gitu aja, jadi nggak ada faktor kesenangan kita untuk berkendara gitu. Jadi kayak Toyota sih pada saat itu sih, user friendly cuman bosen itu aja. Nah, tapi nggak tahu kenapa ini remnya mestinya harus bisa lebih pakem dari ini ya. Ini remnya agak keras sedikit, jadi agak ngeglosor. Kalau tipe Matic-nya mungkin ya, karena tipe Matic jadi agak sedikit ngeglosor, agak keras untuk ditekan. Tenaganya gimana Bang untuk yang Matic? Segitu-segitunya. Cuman udah lebih dari cukup untuk mengelap body yang enteng, karena Corolla itu enteng. Dengan tenaga yang pas-pasan di Matic-in kayak gini, ini oke banget jadinya. Ya bisalah kencang dalam kota, dan maksudnya kalau misalnya di dalam kota nyetir itu nggak ngeganggu pengendara lain yang terlalu mobilnya tuh boyo gitu, enggak gesit mobilnya. Kalau di tol gimana Bang? Enak kok di sini, enteng. Tuh, ini di 80 km per jam aja Mamang masih merasakan kenyamanan dalam Toyota. Cuman memang ya Toyota pada saat itu agak-agak berisik nih peredam ya, lihat. Suara anginnya masuk, suara ban masuk, suara mesin memang nggak terlalu, cuman traffic noise-nya udah kedengeran. Jadi kalau untuk Toyota pada saat itu, dan dibandingin dengan tahun 2025, ini memang ngasih skornya 7 dari 10 untuk kekedapan kabinnya. Enak ya mobilnya, nggak kerasa kena angin dan segala macam. Mungkin ini aerodinamisnya lebih bagus daripada AE111 nih. Makanya banyak orang bilang kalau misalnya banyak di tol berkendaranya, mending ambil yang ini aja daripada yang 111, karena lebih hampek ya. Kalau bahasa Sunda itu lebih hampek, lebih nempel ke aspal dibandingkan si AE111-nya. Cuman kenyamanan ekstra memang grid Corolla itu belum bisa menyaingi sih ini. Lebih nyaman di grid Corolla kalau misalnya cari nyaman. Cuman kalau nyari all around Toyota Corolla tahun 90-an ini lebih dapat. Greco itu lebih agak limbung sedikit gitu, kayak ketepak-tepak angin. Kalau ini nggak kerasa ketepak angin ini. Jadi apa yang harus diperhatikan kalau kita beli AE111? Biasanya orang yang punya AE111 itu pasti pakai kerja, kilometernya tinggi. Jadi yang harus diperhatikan adalah kaki-kakinya dulu. Udah gitu, kemudian yang punya AE112 ini, 112 itu rata-rata orang yang agak ngerawat ya, dibandingkan dengan AE111. Orang yang punya yang sebelum ini, yang sebelum facelift, itu orangnya agak maaf ya, agak-agak kurang ngerawat lah. Kalau ini rata-rata yang punya 112
tuh orangnya ngerawat semua. Jadinya yang harus perhatikan adalah interiornya. Tapi ya 112 sih interiornya kuat-kuat semua ya. Cuman ya perhatikan aja yang kuning-kuning kayak gitu-gitu. Cuman bahannya rata-rata kuat. Terus yang perhatikan lagi adalah rack steering. Rack steeringnya Corolla agak-agak lumayan ya, sensitif dan lumayan lah harganya. Cuman selain itu 112 bisa diandalkan untuk dipakai sehari-hari. Overall, mengenai Toyota Corolla AE112, cocok untuk Anda yang sedang mencari sedan untuk sehari-hari. Tenaganya lumayan besar dan tidak rewelan. Performanya nggak jauh-jauh amat dari mobil-mobil baru sekarang. Bahkan masih lebih enak dibandingkan dengan mobil baru yang LCGC. Dan harganya ini stabil. Corolla AE112 ini masih cukup banyak peminatnya. Range harganya dari 50 jutaan sampai 70 jutaan tergantung kondisi. Atau bisa jadi lebih mahal gara-gara banyak parts JDM yang menempel di mobilnya. Atau Anda bisa lihat juga mobil ini karena Corolla ini sedang dijual. Lihat tuh. Silahkan DM Instagramnya apabila tertarik. Semua ini adalah opini pribadi saya dan mamang itu. Kami tidak dibayar oleh siapapun dan apapun yang terlihat pada video ini. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Moto Mobi dan Mas Mobi apabila belum berikutkan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami semua termasuk Instagram. Cek motomobinews.id untuk berita-berita terkini mengenai otomotif. Dan apabila mau tahu soal aviasi, ada akun Mobiviasi. Mau tahu soal balapan, ada akun Balap Mobi di Instagram. Terima kasih telah menonton.